Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Qalbun Salim Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran penting dari Madrasah Ramadan adalah menumbuhkan kebiasaan positif. Ramadan mengajarkan kita untuk membiasakan hal-hal yang positif. Kebiasaan ini dilakukan bukan hanya 1-2 kali, tapi berulang-ulang secara kontinu selama 1 bulan penuh. Jika kita melaksanakan rangkaian amaliyah ibadah dan sikap positif selama bulan Ramadan dengan penuh kesadaran, maka pasti amaliyah ibadah dan sikap positif tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri kita dan akan sulit kemudian dihilangkan. Kita akan terbiasa melakukannya tanpa paksaan dan berpikir panjang. Inilah yang dikenal dengan istilah habit. Inilah salah satu faedah kenapa kemudian ibadah puasa diwajibkan selama 1 bulan penuh, bukan 1 hari atau 2 hari. Ada sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa jika kita terus-menerus melakukan suatu aktivitas lebih dari 16 kali, maka aktivitas tersebut akan menjadi kebiasaan yang sulit kemudian dihilangkan. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ibadah dan segala hal yang diperintahkan oleh Allah sebagai habit kita. Pemirsa Qalbun Salim Channel yang berbahagia, kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah secara berulang-ulang dalam sholat kita setiap hari sebanyak 17 kali. Jika orang-orang membaca surat Al-Fatihah, membacanya dengan penuh kesadaran dan penghayatan, maka nilai dan prinsip yang diajarkan dalam umul kitab ini pasti akan menjadi habit yang sulit untuk kemudian dilepaskan. Kita juga diajarkan untuk berzikir kepada Allah setiap pagi dan sore secara kontinu. Tujuannya adalah agar menjadi kebiasaan kita untuk senantiasa berzikir setiap saat. Kita diajarkan berzikir dan berdoa. Ini bukan hanya ketika dalam kondisi yang sulit, namun juga ketika dalam kondisi yang lapang. Dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk beriman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa yakfur billah wa malaikatihi wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Para pemirsa Qalbun Salim Channel yang berbahagia, kenapa orang yang sudah beriman diperintahkan untuk beriman kepada Allah? Apakah ini tidak sia-sia? Apakah ini tidak berarti kemudian memerintahkan sesuatu yang telah terjadi? Maksud dari perintah beriman dalam ayat ini adalah bukan sekedar beriman, tapi jagalah iman. Terus-meneruslah beriman, seolah-olah Allah hendak menyampaikan pesan pada kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah imanmu, terus-meneruslah beriman, sehingga iman menjadi habitmu. Para pemirsa Qalbun Salim Channel rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bukankah setiap orang yang membaca surat Al-Fatihah dalam sholat sudah mendapatkan petunjuk? Kenapa mereka meminta ditunjukkan oleh Allah pada agama Islam?
Bukankah mereka sudah memeluk Islam? Yang dimaksud memohon petunjuk di sini adalah memohon kepada Allah agar ditetapkan dalam petunjuk, agar terus-menerus ada dalam petunjuk agama, sehingga agama Islam atau jalan yang lurus menjadi kebiasaan yang melekat dalam hidupnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Dan sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah amal yang paling kontinu, yang terus-menerus meski sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sangat indah jika segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Kita sangat merindukan di mana sifat-sifat orang bertakwa dari ibadah puasa, membaca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, berdakwah, hingga berjihad menjadi kebiasaan kita dalam hidup ini. Sehingga Ramadan tidak terlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memetik segudang kebaikan yang kita biasakan di bulan mulia ini. Wallahu a'lam bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.